Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Hanifah Minawati, NIM 4401418005057 dari Pendidikan Biologi Rombel 3. Nah, pada kesempatan praktikum genetika ini saya akan mempraktikumkan tentang variasi sifat pada tanaman. Nah, tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui adanya variasi sifat pada kacang merah. Yang kedua yaitu untuk mengetahui variasi ukuran panjang pada kacang merah. Nah, untuk langkah kerja, yuk mari kita simak bersama. Langkah pertama yaitu kita menyiapkan 100 biji kacang merah. Pertama-tama kita ambil satu terlebih dahulu, lalu kita ukur menggunakan penggaris. Di sini kita akan menggunakan satuan milimeter. Di sini terhitung 1 cm berarti 10 mm. Jadi 10 mm. Kemudian kita beralih ke kacang kedua, lalu kita ukur dan terlihat 9 mm. Pindah lagi ke kacang yang ketiga, kita ukur yaitu sepanjang 10 mm. Itu seterusnya hingga kacang ke 100. Setelah kita selesai menghitung 100 biji kacang merah dan memperoleh hasil pengamatan, kita melanjutkan untuk menjumlah ukuran kacang merah dari yang terpendek ke yang terbesar atau yang terpanjang. Kemudian kita menghitung sebarannya atau ring dengan rumus R sama dengan B dikurangi A. B menunjukkan ukuran kacang merah terpanjang dan A menunjukkan ukuran kacang merah terpendek. Kemudian ukuran yang terpanjangnya yaitu 14 mm dikurangi yang terpendek yaitu 7 mm. 14 dikurangi 7 sama dengan 7. Kemudian kita menghitung kelompoknya dengan rumus 3,3 log N. Nah, N ini menunjukkan jumlah kacang merah. Kemudian sama dengan 3,3 log 100 sama dengan 6,6. Kemudian selanjutnya menghitung intervalnya dengan rumus R per K kurangi 1 sama dengan 7 per 6,6 dikurangi 1 sama dengan 7 per 5,6 yang menghasilkan 1,25. Lalu dibulatkan menjadi 1. Kemudian dari hasil perhitungan tersebut kita akan memasukkan ke dalam tabel distribusi dengan kelas ukuran 7 sampai 8 dengan jumlah kacang merah yaitu 10. 9 sampai 10 yaitu menghasilkan 40 biji kacang merah. Lalu 11 sampai 12 mm menghasilkan 46 biji kacang merah. Lalu yang terakhir ukuran 13 sampai 14 mm menghasilkan 4 biji kacang merah. Nah, kemudian untuk rentangnya 7 sampai 8 ini ditentukan dari perhitungan intervalnya yaitu menghasilkan 1. Jadi untuk panjang interval atau jarak antara batas
bawah dan batas atasnya yaitu 1, selisih atau mempunyai selisih 1. Nah, 7 sampai 8 itu mempunyai selisih 1. Begitu pula yang 9 sampai 10, 11 sampai 12, 13 sampai 14. Nah, masing-masing ini mempunyai frekuensi 10, 40, 14, 10, 40, 46, dan 4. Lalu kita menghitung XI. XI itu berasal dari batas bawah dikurangi batas bawah ditambah batas atas per 2. Nah, 7 tambah 8 sama dengan 15 per 2 atau dibagi 2 menjadi 7,5. Ini begitu pula yang 9 plus 10, 11 plus 12, 13 plus 14, nanti masing-masing dibagi 2, yaitu menghasilkan angka-angka berikut. Lalu FI kali XI itu tinggal frekuensi dikali XI nya kan 75, 380, 529, 54. Lalu hasilnya dijumlah begitu. Nah, kemudian untuk mengetahui variabilitasnya saya akan membuatkan tabel histogram. Nah, ini yang dinamakan histogram. Nah, dari histogram ini kita mengetahui variabilitas atau variasi dari panjang kacang merah. Nah, untuk sisi Y ini menunjukkan frekuensi dari ukuran panjang kacang merahnya dari rentang 7 sampai 8, 9 sampai 10 mm, 11 sampai 12 mm, 13 sampai 14 mm. Nah, ternyata yang terbanyak yaitu untuk frekuensi dari ukuran 11 sampai 12 mm. Nah, setelah kita membuat histogram untuk mengetahui variabilitas dari panjang kacang merah, kita membuat tabel kualitatif dari variasi sifat dari kacang merah. Nah, lalu kita menentukan karakteristiknya dari warna, bentuk, ukuran, tekstur, dan volume. Nah, untuk variasi jenisnya dari warna itu apakah warnanya merah bata ataukah coklat muda. Lalu dari bentuknya, apakah bentuknya seperti ginjal atau bentuknya lonjong lurus. Dari ukurannya, apakah ukurannya panjang atau ukurannya pendek. Lalu dari teksturnya itu apakah halus atau berkeriput. Lalu untuk volumenya itu gemuk ataukah kurus. Kemudian untuk variasi karakteristik warna ini kita mencari warna yang merah bata dan coklat muda. Kita cari terus sampai tergolong ke warna coklat muda dan merah bata. Nah, untuk penggolongan ini tergolong susah karena warna yang dihasilkan dari kacang panjang ini agak mirip. Begitu terus sampai habis kelompokkan, lalu setelahnya dijumlah. Nah, kemudian untuk variasi selanjutnya yaitu dari karakteristik bentuknya.
bentuknya, yaitu apakah seperti ginjal atau dalam artian melengkung seperti ginjal, ataukah yang seperti ini yaitu lurus lonjong. Nah, kita cari terus menerus. Ini gak melengkung seperti ginjal, kita kelompokkan menjadi 2. Ini juga seperti ginjal. Nah, ini agak lonjong, dan ini agak apa ya, ini masuk lonjong. Ini ginjal. Begitu terus sampai kacang merahnya habis dan masuk ke dalam kedua golongan tersebut. Ini yang lurus lonjong, yang ini yang seperti ginjal. Nah, kemudian yaitu variasi karakteristik dari ukuran. Ukurannya yaitu panjang dan pendek. Bisa dibedakan yaitu yang ini yang kacang merah panjang, yang ini kacang merah pendek. Nah, kemudian dicari terus menerus yang panjang mana, yang pendek mana, hingga kacang merahnya habis dan tergolong ke dalam 2 golongan tersebut. Lalu seperti biasa dijumlahkan. Nah, selanjutnya yaitu kita mencari karakteristik kacang merah dari teksturnya, yaitu tekstur yang berkeriput seperti ini, dan yang halus seperti itu. Nah, kita cari terus menerus sampai habis, lalu nanti dijumlah seperti biasa. Seperti itu sampai habis. Nah, selanjutnya kita akan menentukan karakteristik dari volume. Apakah volumenya itu kurus seperti ini ataukah gemuk. Nah, gemuk ini bisa ditandai seperti menggembul, gemuk. Nah, kalau yang kurus itu agak memanjang gitu, jadi terus gepeng. Nah, seperti itu terus dicari terus sampai habis. Nah, ini masuk ke gemuk. Seperti itu terus sampai habis, kemudian dijumlah. Dari hasil pengamatan variasi karakteristik, kita menghasilkan jumlah seperti berikut. Nah, kemudian menghasilkan jumlah total keseluruhannya yaitu 500. Dari hasil praktikum, variasi ukuran kacang merah dapat diperoleh kesimpulan yaitu dalam suatu populasi terdapat banyak variasi ukuran. Pada kacang merah atau Phaseolus vulgaris mempunyai variasi ukuran panjang yang berbeda-beda pada setiap bijinya, mulai dari kacang merah terpanjang hingga yang terpendek. Lalu, di dalam populasi kacang merah terdapat banyak variasi sifat dari karakteristik berupa volume, ukuran, tekstur, warna, serta bentuknya. Nah, hal ini dapat diperoleh dengan pengasumsian bahwa hal tersebut dikendalikan oleh beberapa pasang gen. Nah, keanekaragaman gen adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis makhluk hidup. Nah, setiap organisme dikendalikan oleh sepasang faktor keturunan atau yang disebut gen. Keanekaragaman tingkat ini dapat
ditunjukkan dengan adanya variasi dalam satu jenis. Nah, variasi makhluk hidup yang terjadi akibat perkawinan sehingga susunan gen keturunannya berbeda dari susunan gen induknya. Selain itu, variasi makhluk hidup dapat pula terjadi karena interaksi gen dengan lingkungannya. Nah, sekian praktikum dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata ataupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.